Hai guys, melanjutkan drama Korea The Item dari part sebelumnya. Di sini gue bakal ceritakan alur drama The Item tahun 2019. Gimana ceritanya? Kita langsung ke inti videonya. Yang sedang melihat Soyoung. Ia melihat Soyoung melompat dari gedung, dan tiba-tiba ada sebuah vas yang terjatuh dari atas. Lalu Kanggun menyelamatkan Soyoung. Lalu jasa Kanggun dan Soyoung berkenalan. Di sini Kanggun baru sampai di kota Seoul dan baru merapikan barang-barangnya. Ia disambut oleh ayahnya Soyoung bernama Shin Ko-chol. Shin Ko-chol seorang detektif yang sudah berpengalaman di bidangnya. Ia pernah menjadi rekan kerja dari jaksa Kanggun, namun terpisah akibat kasus yang dikerjakan Kanggun, mengusut Jo Se-hwan, sehingga Kanggun dipindah tugaskan ke daerah lain, sedangkan detektif Shin Ko-chol tetap berada di kota Seoul. Shin berpindah ke Jo Se-hwan yang sedang menikmati makanannya. Tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan tentang barang supranatural lainnya. Shin berpindah kepada seseorang yang sedang memegang sesuatu benda mengeluarkan cahaya berwarna merah, yaitu pedang merah. Lalu kita diperlihatkan tentang seseorang yang akan dibunuh dengan bayangan hitam yang memakai pedang merah tersebut. Lalu sosok hitam tersebut mengangkatnya dengan pedang tersebut, lalu menyeburkannya ke dalam air hingga tewas. Shin berpindah ke kantor kejaksaan. Pada saat di kantor kejaksaan Seoul, jaksa Kanggun disambut hangat dengan detektif Shin Ko-chol dan rekan kerjanya sebagai tanda selamat datang kembali ke kantor lamanya. Lalu Shin berpindah ke Kang Da-in. Ia disuruh membeli kecap, namun ia dirundung oleh anak-anak lainnya di jalan. Di sisi lain, kita diperkenalkan oleh seorang pastor dan anak panti asuhan. Salah satu anak panti asuhan itu tidak sengaja menabrak sang pastor dan membuat pecah HP-nya. Namun sikap pastor yang baik, ia tidak marah kepada anak tersebut. Lalu anak itu kembali bermain. Di sisi lain, kepala jaksa Seoul yang berjalan mabuk dengan cewek-cewek, ia habis bermain golf dan diberikan tas seperti uang sogokan yang dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Tiba-tiba, Shin berpindah di mana kepala jaksa dibawa ke tempat sepi dan gelap. Ia dibunuh oleh seseorang yang memiliki jimat supranatural, yaitu korek api dan pedang merah. Motif dari pembunuhan itu akan kita ketahui setelah film ini selesai. Shin berpindah ke Yuna dan Jo Se-hwan. Yuna melaporkan kepada Jo Se-hwan kalau kepala jaksa sudah tewas dibunuh. Lalu Jo Se-hwan meminta Yuna untuk terus mengabari investigasinya. Dan Jo Se-hwan meminta Yuna menemani dirinya, namun Yuna menolaknya. Lalu Jo Se-hwan berbicara kepada Yuna, "Kamu harus membalas budi. Atas jasanya, kamu bisa menjadi jaksa." Shin berpindah kepada Soyoung. Ia berada di TKP pembunuhan kepala jaksa Seoul. Dan Soyoung menemukan sebuah kertas di dalam mulut kepala jaksa dan membacanya. Ia melihat itu bukan sobekan kertas biasa, melainkan itu adalah sobekan dari Alkitab. Berpindah ke kejaksaan, di mana Kanggun sedang berbicara dengan wakil kepala jaksa. Kanggun diberi perintah untuk menyelidiki menangkap pelaku pembunuh kepala jaksanya sebelum berita itu menyebar luas di wartawan. Lalu Kanggun menerimanya dan pergi. Saat di perjalanan, Kanggun mendapat telepon dari baby sister Kang Da-in. Ia mengabarkan kalau ia akan pulang duluan karena ada urusan mendesak. Lalu Kanggun mencoba menelepon Kang Da-in, namun tidak diangkat, sehingga Kanggun memutuskan untuk pulang ke rumah.
Lalu scene berpindah ke Kang Dain, di mana ia sedang bermain pianika sendirian di taman. Dan di sana ada Soyong yang melihat Dain. Soyong mendekati Dain dan berkenalan, mengajaknya untuk naik ke rooftop untuk melihat bintang. Pada saat itu, jaksa Kang Gun yang sedang mencari Kang Dain akhirnya ia tenang karena sudah melihat Kang Dain dan mengajaknya masuk ke dalam kamar. Di keesokan harinya, jaksa Kang menjalani rutinitas dan mengantar Kang Dain bersekolah. Dan Soyong berangkat kerja bersama ayahnya. Sesampainya di kantor, Kang Gun membaca data, lalu ia berangkat menuju TKP pembunuhan kepala jaksa, diikuti oleh Shin Ko-chol. Sedangkan Soyong menemui dokter forensik dan menanyai hasil otopsi, lalu meminta hasilnya. Shin berpindah ke jaksa Kang Gun dan Shin Ko-chol. Ia sedang berada di TKP dan masuk ke dalam gudang untuk melihat-lihat mencari bukti, lalu ia menemukan brosur makanan dan menanyai kurir yang lewat dan ia diberikan rekaman CCTV, lalu memeriksa rekaman di forensik. Shin berpindah kepada Soyong dan para detektif yang sedang mendiskusikan kasus pembunuhan kepala jaksa malam tadi. Di dalam diskusi terlihat kalau kapten dan rekan timnya tidak menyukai Soyong. Cuma satu detektif, Soyohan, yang mempercayai dan mengajukan diri untuk menjadi asisten Soyong. Shin berpindah ke pria yang di video sebelumnya. Ia memiliki gelang supranatural. Orang ini bernama Kodaiso, yang lagi sedang stres dan melampiaskan kemarahannya ke mesin dindong karena telah kehilangan benda sakti itu. Ia pun diusir oleh penjaga karena dianggap mengganggu. Lalu Shin berpindah kepada jaksa Kang Gun. Ia mencari Kodaiso dan menanyai ibu-ibu komplek, lalu ia mendapatkan informasi keberadaan Kodaiso dan segera datang ke tempat. Lalu tidak lama kemudian, ia menemukan Kodaiso dan segera menangkapnya. Namun Kodaiso melawan balik jasa Kang Gun sehingga Kang Gun terjatuh. Dan Kodaiso berlari, dan Kang Gun kehilangan jejak dari Kodaiso. Sepulang dari itu, jaksa Kang Gun membeli kue, namun dia kehilangan dompetnya, dan ternyata dompet Kang Gun berada di tangan Kodaiso, dan akhirnya Kodaiso melihat foto Kang Dain beserta alamatnya. Di apartemen, jaksa Kang Gun merayakan ulang tahun Kang Dain berdua, dan memberikan kue yang ia belikan. Sedangkan di bawah apartemen, yaitu tempat tinggal Soyong, Soyong mendengar suara lagu ulang tahun dari atap yang berasal dari unit Kang Gun. Dia menanyakan kepada ayahnya siapa yang sedang ulang tahun di atas, dan Soyong jadi teringat tentang ibunya. Shin berpindah kepada seorang penjaga dingdong yang dijegat oleh Kodaiso. Di dekat gang, Kodaiso yang gak terima diusir tadi, ia langsung memukul pria tersebut hingga terjatuh. Shin berpindah ke Josehwan di rumahnya yang sedang bermain catur. Ia bermain catur seolah-olah memantau pergerakan dari lawan-lawannya atau melihat jaksa Kang Gun dari kejauhan dan flashback masa lalu di mana Kang Gun menjadikan Josehwan sebagai tersangka. Namun tuntutan itu gagal karena korbannya diselidiki mati bunuh diri dan bukan kasus pembunuhan. Lalu Josehwan pun tertawa. Di sisi lain, terlihat Kodaiso yang sedang mengawasi area apartemen jaksa Kang Gun. Sepertinya Kodaiso sedang merencanakan sesuatu, dan episode pun berakhir. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Gue Akbar Alur Movie pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.